bagaimana UIN ya, UIN Madura ini betul-betul memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat Madura. Tidak hanya sekadar peralihan status, tetapi ada kontribusi yang lebih terhadap masyarakat Madura. Kemarin sudah ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten, tapi masih dalam proses. Jadi sertifikat semuanya masih dalam proses. Tetapi kalau hari ini kita pikirkan bersama, ternyata hikmahnya luar biasa. Nanti bisa bikin kampus B di Bulangan, misalkan. Ini artinya kan ekspansi pendidikan akan sangat luar biasa di daerah utara. Betul, di daerah utara. Perubahan institut menjadi universitas itu ada hal yang substantif itu ya. Jadi ketika masih institut, kita punya layanan pendidikan, studi Islam dan sosial humaniora. Suatu ketika gitu ya, ketika ini menjadi concern sebuah lembaga pendidikan tinggi. Betul. Ya, saya pikir kalau kita melihat, tetangga kita Trunojoyo kan sudah melesat jauh gitu ya. Betul. Ada di barat gitu ya. Iya. Nah, kita yang ada di timur. Betul. Jadi membuat tali 127 pulau yang ada di Sumeneb ini kan akan menjadi jejaring yang kuat untuk saling menguatkan. Jadi beliau menitipkan bahwa kehadiran menjadi UIN tidak sekedar transformasi status ya. Ya, tidak sekedar pelalihan status, tapi benar-benar menjadi kata kunci yang bisa mengintegrasikan. Pak Dokter. Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Lebih cerah hari ini daripada kemarin-kemarin ini berarti. Lebih cerah hari ini karena ya ada kebanggaan bagi masyarakat Marga Madura. Betul. Dan masyarakat Nusantara tentunya. Kita sapa dulu gitu ya. Ibarat memikul sesuatu hari ini sudah lepas dan berhasil begitu ya. Kayaknya sebaliknya gitu ya. Masih banyak. Ternyata setelah ini dibuka oleh Pak Presiden gitu ya, iya, ini perpresnya. Wah, di depan kita apa yang harus dilakukan? Banyak pertanyaan. Iya. Betul. Tapi secara administratif ya alhamdulillah sudah selesai lah ya. Betul. Tetapi secara moral dan persyaratan lainnya, bagaimana UIN Madura ini betul-betul memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat Madura. Tidak hanya sekadar peralihan status, tetapi ada kontribusi yang lebih terhadap masyarakat Madura. Tapi sebelum kita membahas jauh lebih ke sana, bagaimana sebenarnya proses awalnya dan kemudian kenapa muncul inisiatif merubah status, Pak Rektor? Iya, kita sapa dulu ya masyarakat Indonesia khususnya dan secara umum, secara khusus bagi masyarakat Madura yang ada di Pulau berbagai Madura, penjuru, terus di luar Kepulauan Madura. Betul. Termasuk yang Madura ada di luar kita negeri. Yang ada di luar negeri. Terima kasih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sirat, ini yang ada di Jeddah yang sedang. Iya, siap. Nah, kita sangat terpacu gitu ya, bahwa IAIN Madura saat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perkembangan kelembagaan yang ada di kementerian. Artinya desain dari pendidikan tinggi Islam atau Dirjen Pendidikan Islam telah membuat peta jalan bahwa ke depan ini sudah tidak ada sekolah tinggi, tidak ada IAIN, yang ada adalah universitas. Nah, jadi tahapan-tahapan menurut desain yang dikembangkan oleh kementerian ini, inilah yang menjadi landasan utama IAIN Madura harus juga melakukan transformasi untuk bisa. Nah,
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kementerian. Oke. Berawal dari situ ya. Berawal dari situ. Tahun 2022 itu segala persyaratan sudah cukup sebenarnya. Tahun 2022 kemarin memang kita hanya punya 3 hal gitu ya. Hanya punya 3 hal. Yang pertama adalah jumlah mahasiswa kita yang secara aturan sudah melebihi. Sudah melebihi. Sudah Aturannya melebihi. berapa? Aturannya kan hanya 4.000. Oke. 4.000 mahasiswa. Waktu itu? Nah, waktu itu dengan PMA yang lama, terus PMA 81 juga masih sama. Nah, 4.000 mahasiswa. Nah, kita waktu itu sudah angkanya 8.000. Angkanya sudah memenuhi. Iya betul. Terus yang kedua, nah ada prodi unggul minimal 2. Jadi sudah terpenuhi yaitu prodi PAI S1 dan prodi HKI S1. Nah, terus yang ketiga, secara persyaratan sarana prasarana sudah sangat memungkinkan. Oke. Dan yang masih belum banyak kita penuhi saat itu adalah, tapi dengan diberikan cara, salah satunya adalah jumlah guru besar. Kita masih punya 2 saat itu, masih punya 1 saat itu. Jadi tahun 2022 masih punya 1. Punya 1 guru besar ya? Punya 1 guru besar. Nah, kekurangan di persyaratan harus 4. Minimal 4. Nah, minimal 4. Nah, yang 3 ini boleh impor kerjasama. Jadi kerjasama. Iya. Jadi kerjasama dengan PTKIN yang lain yang berkenan menjadi instrumen kelengkapan dari guru besar itu. Alhamdulillah dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan Sunan Ampel. Nah, terus ada dari Uinhos dari Jember dan dari Tulungagung. Nah, 3 perguruan tinggi ini mensupport pada, nah kebetulan kita kan alumni Persemakmuran gitu. Persemakmuran dari Sunan Ampel tahun 70-an waktu itu. Jadi ngekliknya mudah. Ngekliknya mudah. Silakan dipakai dengan kerjasama dan memberikan kontribusi yang kuat. Nah, itu yang terjadi pada tahun 2022. Satu hal yang berat pada saat itu adalah terkait dengan kekurangan lahan. Iya, betul. Kekurangan lahan. Ini benar-benar jadi PR yang berat saat itu. Jadi kenapa PR yang berat? Kita masih punya sekitar 5,3 hektar. Waktu itu. Sementara di persyaratan 10 hektar. Ini separuh lebih. Iya betul. Separuh lebih. Jadi, nah meskipun kemarin sudah ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten, tapi masih dalam proses. Jadi sertifikat semuanya masih dalam proses. Betul. Belum masuk pada BMN yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Sehingga yang existing saat itu masih 5,3 ini. 5,3 betul. Jadi 4,7 yang dipersyaratkan, yang dibutuhkan itu masih belum ada. Sekalipun waktu itu sudah ada kerjasama dengan Pemkab ya, tetapi secara administrasi belum sah gitu ya. Kita sebenarnya akan ditinggal kalau tidak selesai saat itu. Jadi kami ke Pak Direktur Dikti sampaikan, jangan tinggal IN Madura. Tidak lengkap kalau tidak ada IN Madura saat itu. Nah, tapi ternyata alhamdulillah waktu dengan timing yang tidak terlalu lama kita bisa menyelesaikan. Proses sertifikat tadi. Proses sertifikat itu ternyata ada sebidang tanah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur yang sudah diserahkan ke pemerintah kabupaten. Nah, saat itu yang ada di Bulengan Barat. Nah, Bulengan Barat ini sekitar 7,4 hektar. Jadi 7,4 hektar. Sudah melebihi ya. Artinya kalau itu kena waktu itu sudah pakai ini saja. Sama dengan yang disampaikan pada saat itu oleh Pak Bupati. Ini saja Pak Rektor supaya ini coba dipercepat. Jadi dipercepat, kita berkomunikasi dengan BPN. Nah, proses peralihannya juga alhamdulillah. Ya mungkin ini sudah takdirnya ya. Sudah takdirnya dipercepat betul. Artinya dipercepat itu ternyata secara administratif ini sudah tidak ada masalah. Dan sudah sangat siap sekali. Nah, peralihan dari provinsi ke pemerintah kabupaten dicatat oleh Dinas Aset. Dari Dinas Aset sudah ini Pak Rektor. Dulu pernah kita pilihkan ini memang.
daripada kita masih mencari. Nah, memang sebelumnya tahun 2021 itu, nah pemerintah kabupaten sudah mulai mencarikan di sebelah timur kampus itu sekitar 1,8 hektar ya. Itu sudah masuk, tapi juga masih berproses. Masih kurang. Masih belum selesai Betul, sertifikat tanahnya. Dan betul-betul sangat kita harapkan, waktu kita saat itu tinggal berapa minggu itu ya. Ada 3 minggu yang diperuntukkan, jadi tanggal 20 bulan apa waktu itu? September, kalau tidak salah buka bulanannya. Waktu itu masih bulan 3 kalau tidak salah. Bulan 3, bulan 4. Nah, harus selesai bulan 4 tanggal 20 April itu. Harus masuk ke Biro Ortala dan dicatat untuk bisa masuk ke Menpan RB. Tapi alhamdulillah ada space waktu menyelesaikan yang 7,4 itu. Nah, ditandatangani oleh BPN dan diserahkan kepada BPN. Langsung kami serahkan ke Biro Ortala dan kita bisa mengikuti proses-proses perjalanan selanjutnya. Tahapan selanjutnya. Artinya status tanah milik Prof yang sudah diserahkan ke Pemkab di Bulangan Barat. Barat, iya. Itu sekarang sudah menjadi milik. Sudah menjadi milik BMN Kementerian Agama. Nah, miliknya IAIN yang milik Kemenag di depan kabupaten itu, insya Allah sebentar lagi kita serahkan setelah semua administrasinya tuntas. Jadi istilahnya tukar guling. Tukar guling ya. Tukar guling. Artinya suatu ketika kekurangan lahan di UIN sekarang itu bisa bikin kelas jauh di situ. Jadi istilahnya kampus B, kampus C gitu. Bukan kelas jauh tapi kampus B, kampus C. Kebetulan kita juga beli saat itu. Jadi kebetulan kita beli ada di Pakong, jadi sekitar 3,4 hektar juga. Nah, ini kan waktu itu memang kita pikirannya adalah bagaimana memenuhi luas lahan yang tidak mungkin tidak, tapi harus tersedia. Iya, betul. Nah, harus tersedia. Dimanapun lokasinya. Tapi ya pas lah. Kalau lokasinya di tengah Kabupaten Pamekasan itu. Satu ketika kita kan ada ekspansi kampus yang ada di tengah, dan itu bisa membuka area-area yang lebih luas. Barangkali awalnya hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Tetapi kalau hari ini kita pikirkan bersama, ternyata hikmahnya luar biasa. Nanti bisa bikin kampus B di Bulangan, misalkan. Ini artinya kan ekspansi pendidikan akan sangat luar biasa di daerah utara. Betul, di daerah utara. Oke, ini menjadi kabar menarik dan baik untuk warga Pamekasan, utamanya warga Pantura, karena kemungkinan nanti seiring perkembangan UIN akan juga membuka kampus di wilayah utara. Ini luar biasa. Iya, wilayah utara. Pak Rektor, ini kan secara administrasi sudah selesai. Iya. Artinya statusnya sudah resmi menjadi universitas. Betul. Apa yang membedakan antara IAIN Madura dan UIN Madura? Ada hal yang memang patut kita apresiasi. Kami ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Presiden gitu ya. Karena yang bertanda tangan Perpres itu adalah Pak Presiden. Pak Presiden, betul. Artinya kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Kami ucapkan terima kasih dulu kepada Kementerian Agama dan seluruh jajarannya. Nah, perubahan institut menjadi universitas itu ada hal yang substantif itu ya. Jadi ketika masih institut, kita punya layanan pendidikan, nah studi Islam dan sosial humaniora. Oke. Ya. Konsentrasinya di situ. Konsentrasi. Jadi studi-studi Islam yang selama ini menjadi mandatori bagi Institut Agama Islam Madura dan hal-hal yang berhubungan dengan sosial humaniora. Nah, sekarang ketika sudah berubah menjadi universitas, maka ada satu lagi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu adalah ilmu-ilmu umum atau ilmu eksakta yang memungkinkan untuk bisa dibuka di Universitas Artinya Islam Negeri Madura. lebih universal ya. Lebih universal. Kalau waktu itu masih institut,
lebih ke keagamaan. Lebih ke keagamaan Karena dan sosial, statusnya sekarang sudah ya. universitas, maka harus ada ilmu-ilmu umum kan? Ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu eksak. Eksakta. Iya, betul. Oke, untuk mencetak para saintis-saintis yang sesuai dengan karakteristik kehidupan masyarakat Madura, masyarakat Nusantara. Nah, ini yang apa yang akan dibuka oleh UIN ini? Kita memang harus realistis gitu ya. Nah, tapi penting untuk saya sampaikan pada saat kita presentasi proposal menuju UIN gitu ya. Saat itu kami mendapatkan pertanyaan dari Deputi SDM yang ada di Kemenpan RB. Apa yang membedakan IAIN Madura menjadi UIN dengan rencana UIN yang lain gitu ya? Iya betul. Ini menarik. Karena waktu itu bukan hanya Madura ya yang bukan hanya Madura, betul. ada 11. Ada 11. Kita ada Kudus, ada Ponorogo, ada Kediri, ada Lok Sumawe, terus ada Ambon, ada Palopo, ada Palangkaraya. Nah, yang ditanya, saya dapat giliran nomor berapa? Nomor 3 kalau tidak salah. Nah, kebetulan Ibu Deputi Bu Rini yang hari ini jadi Menteri Menpan RB. Betul. Apa yang bisa membedakan antara UIN Madura ke depan dengan UIN yang lain? Iya. Nah, saya jawab saat itu ada dimensi yang kita sebut dengan ekososio maritim. Nah, ini menjadi ketertarikan. Betul. Saya pikir ini akan menjadi secara luas gitu ya. Kalau ini menjadi bidang kajian pengembangan kelembagaan atau layanan pendidikan, maka akan melahirkan, nenek moyang kita itu. Nenek moyang kita adalah pelaut. Iya. Saya pikir kan tidak itu saja gitu ya. Akan tapi suatu ketika gitu ya, ketika ini menjadi concern sebuah lembaga pendidikan tinggi. Ya saya pikir kalau kita melihat, tetangga kita Trunojoyo kan sudah melesat jauh gitu ya. Ada di barat gitu ya. Iya. Nah kita yang ada di timur. Jadi membuat tali 127 pulau yang ada di Sumeneb ini kan akan menjadi jejaring yang kuat untuk saling menguatkan gitu. Betul. Karena memang Madura ini kawasan maritim, kawasan pulau-pulau, dan itu memang harus butuh pengembangan dan pengawalan yang intens ya. Jadi, salah satunya dari perguruan tinggi. Nah, bahasa ekosistem maritim ini ternyata menarik menurut Ibu Rini saat itu. Apa yang bisa saya tonton ke depan? Nah, ya apa kayak itu? Nah, nanti akan menjadi perdagangan laut. Kemudian kita sentra-sentri ekonomi yang ada di sekitar pantai ini kan juga sesuatu yang butuh concern untuk. Kalau dilahirkan dari dunia kampus dan itu akan bermitra dengan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota yang ada di Madura sendiri, ataupun sampai di tingkat yang paling bawah gitu ya. Iya, betul. Jadi camat dan kepala desa yang punya concern sama-sama terhadap pengembangan maritim ini kan sesuatu yang bukan tidak mungkin tapi menjadi kenyataan. Kesejahteraan hidup masyarakat saya pikir kok akan ini akan berdampak luar biasa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Iya, itu yang pertama yang saya sampaikan pada Ibu Asdep itu. Nah, yang kedua ya kita tahu lah Madura ini kan punya potensi lokal itu ya, tanaman-tanaman. Nah, kemungkinan tanaman-tanaman yang tumbuh di Madura ini kan fungsi khasiatnya luar biasa. Khasiatnya luar biasa. Iya. Jadi yang belum ada tandingannya kan jamu Madura. Betul. Bahkan ketika ada turis-turis asing, turis-turis dari nasional dari Jakarta dan kota-kota besar ketika ke Madura tanya jamu. Iya, tanyanya kan jamu. Nah, betul. Kita pikir ketika kita tidak berpikir high teknologi tapi teknologi yang tepat guna, yang memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh masyarakat bersama perguruan tinggi. Saya pikir ini kok juga menarik. Menjadi concern keilmuan. Berarti arahnya ke pengelolaan hasil tanam ya, hasil pangan gitu ya. Oke. Pengelolaan hasil. Iya, hasil. Kita memang masih belum bisa menemukan frame yang
karena baru memulai gitu ya. Betul. Tapi kemungkinan setelah kita pelajari bersama, ke depan pasti ada prodi-prodi yang titik temu yang terkait dengan kebutuhan. Itu cakupannya luas, bisa teknologi industri pertanian, betul. Bisa teknologi hasil pangan, ada pengembangan sumber daya alam itu. Nah, saya pikir kok menarik itu. Betul, itu yang kedua. Yang ketiga, memang kita tidak boleh menafikan Gen Z saat ini gitu ya. Benar. Maka prodi-prodi yang terkait dengan teknologi ini saya pikir juga akan menjadi concern UIN Madura untuk bisa. Nah, yang secara kebetulan kemarin itu kami mengundang Direktur Belmawa gitu ya. Nah, yang punya otoritas untuk membuka prodi-prodi umum di perguruan tinggi yang akan bertransformasi. Nah, pada bulan 12, bulan 1 kami mengundang beliau dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama kami dibukakan akun siaga. Akun siaga ini adalah akun untuk mendaftarkan prodi-prodi umum. Nah, prodi-prodi umum. Yang kebetulan kita yang siap itu ya teknik informatika, terus teknologi informasi. Yang ini kan cakupannya adalah concern ke Gen Z ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi saling gayung bersambut. Ini akan diusulkan secara bersamaan atau secara bertahap? Mungkin teknik dulu yang diusulkan, kemudian tadi ada ekosistem maritim, ada pengembangan pangan dan lain-lain itu. Kita realistis pastinya bertahap. Mana yang lebih siap duluan. Karena tidak mungkin dari semua yang kita usulkan ini. Nah, ukurannya adalah SDM. SDM. Iya, betul. Tapi yang ada di depan saya ini ahli kelautan ini. Berat ini. Yang ada di depan saya ini ahli kelautan. Gitu. Jadi kok ya nyambung gitu ya. Nyambung ya, ekosistem maritim menjadi sebuah concern, nanti akan lahir. Nah, teknologi hasil tangkap laut gitu ya. Betul. Atau yang lain mungkin yang bisa sangat diharapkan oleh masyarakat. Secara bertahap artinya lebih ke local wisdom. Iya, yang lebih ke local wisdom yang diangkat oleh UIN Madura. Nah, yang paling siap memang yang dua ini. Jadi yang dari teknik informatika dan teknologi informasi. Itu yang artinya yang siap itu karena ada SDM-nya. SDM-nya sudah ready, tinggal diusulkan diusulkan untuk bisa berproses dan mendapatkan asesmen. Menjadi program selebihnya studi adalah secara bertahap. Kita sedang menyusun Renstra 2025-2029. Tahapan-tahapan inilah yang akan mengisi ruang-ruang kosong yang masih tersedia menurut kementerian. Artinya tetap UIN Madura ini akan bertransformasi menjadi lebih baik dan kemudian melihat ada local wisdom yang perlu dikembangkan di situ. Betul. Dan itu menjadi concern nanti pengembangannya. Iya. Ini harapan bersama dan barangkali ini cita-cita yang menjadi goals kedua setelah IAIN Madura beralih status menjadi UIN Madura. Iya, UIN Madura. Siap. Ini sudah ada, administrasinya sudah lengkap, tinggal eksekusi. Bagaimana kemudian untuk mempercepat itu, Pak Rektor? Ya yang tadi sempat kita diskusikan secara informal tadi, maka memang menjadi tugas kita bersama, tugas Civitas Akademika. Kami berharap bahwa dukungan eksternal. Nah, banyak warga Madura yang ada di luar. Betul. Saya yakin kok beliau-beliau ini punya harapan besar juga bahwa UIN Madura ini menjadi instrumen perubahan-perubahan dan upaya untuk melakukan pengembangan SDM. Betul. Nah, jadi kontribusi untuk mengembangkan SDM Madura itu memang harus benar-benar kita dorong melalui perguruan tinggi dan kita mempercepat itu. Saya yakin ketika Perpres kita peroleh ternyata tidak boleh diam setelah itu. Iya, betul. Saya pikir ketika sudah Perpres sampai kita bisa istirahat, ternyata tidak, Mas. Tinggal leha-leha seolah-olah. Karena memang merasa selesai. Ternyata tidak. Betul. Jadi apa yang harus kita perbuat? Ya tentunya adalah memacu sebuah proses di mana rancang bangun yang sudah menjadi kewenangan yang diberikan oleh pemerintah itu harus diwujudkan. Nah, iya, betul.
kemarin itu ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Presiden yang dititipkan ya, yang dititipkan melalui Mensesnek yang dalam hal ini disampaikan kemarin oleh Wamen. Nah, 3 hal itu yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan apa oleh saja itu, Madura. Iya. Yang pertama memang terkait dengan yang tadi sudah saya sebutkan adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi beliau menitipkan bahwa kehadiran menjadi UIN tidak sekedar transformasi status ya. Ya, tidak sekedar pelalihan status, tapi benar-benar menjadi kata kunci yang bisa mengintegrasikan. Jadi yang selama ini bangunan konseptual dan desain kelembagaan kita ada di Islamic Studies gitu betul. Jadi ketika sudah jadi universitas, maka ada 2 tugas pokok utama terkait dengan SDM. Nah, kalau sudah jadi universitas ya capailah benar-benar sarjana yang memiliki kemampuan teknologi yang saat ini sangat dibutuhkan, tapi juga memiliki karakter keagamaan yang kuat. Iya, betul. Begitu juga ketika berhadapan dengan mahasiswa yang kebetulan konsentrasinya keagamaan, ya didorong punya keahlian atau skill di bidang teknologi. Itu yang pertama. Sehingga ya tidak hanya sebatas aspek keagamaannya saja, tapi dua-duanya menjadi keterpaduan. Ya, terintegrasi. Nah, dan itu harus dimiliki oleh mahasiswa UIN hari ini. Karena tidak hanya cukup konsen di bidang keagamaan, tetapi ilmu-ilmu lainnya juga harus dikuasai. Itu yang paling dirasakan ya dari peralihan status itu, yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Betul. Nah, yang kedua memang ini sesuatu yang berat menurut kita, tapi menjadi tantangan yang harus kita lakukan. Jadi beliau menitipkan bahwa kehadiran universitas di suatu daerah didorong untuk menjadi instrumen penggerak perubahan sosial, perubahan peradaban. Nah, utamanya adalah perubahan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Saya punya bayangan gitu ya, Mas. Punya bayangan. Ketika Bulangan Barat itu menjadi kampus B-nya. Kampus B gitu. Kita bikin sentra-sentra ekonomi. Nah, hasil pengolahan pangan itu. Jadi bahasanya adalah sekarang ini kan kuliner ya, Mas. Iya, betul. Kuliner. Itu kan ada durian ada apa itu? Ada mangga, terus ada banyak. Terus, nah kalau kita coba ke depan itu ya, kita sinergikan dengan wisata syariah atau health promotion gitu ya. Betul. Jadi ada kegiatan fun bike ya. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa digelar di sana untuk menggerakkan ekonomi. Startnya dari UIN kampus A, terus finishnya di sana. Dan itu menjadi wisata kunjungan kabupaten yang bergerak di sana dan menjadi keterpaduan. Saya pikir ini juga akan menjadi peluang gitu ya, menjadi peluang. Nah, dan mendorong ekonomi. Artinya bulan kunjungan kabupaten melalui kegiatan kampus. Nah, ini kan juga bagian dari yang tidak terpisahkan asta citanya Pak Presiden. Artinya yang dititipkan Pak Presiden ini sebenarnya tidak berat bagi UIN. Tidak berat. Ya kita cari celah cari strategi. Apalagi di awal sudah disampaikan ada pengembangan hasil pangan dan nilai ekosistem maritim. Ini 2 ini kalau diseriusi sudah cukup ya sebenarnya ya. Sangat cukup. Tidak ada beratnya gitu ya. Karena masyarakat Madura kita itu ya kalau tidak petani ya nelayan gitu. Betul. Mayoritas itu pekerjaannya ketika ada pengembangan hasil pangan, kemudian ekososio maritim ini dikembangkan oleh UIN Madura, maka selesai sebenarnya apa yang dicita-citakan Pak Presiden. Jadi bulan kunjungan wisata syariah. Betul. Jadi di sana ada kombinasi dengan masyarakat sekitar. Itu saya pikir akan jadi menarik. Jadi membuka wawasan pengembangan masyarakat yang ada di tengah, utara.
Itu akan juga menjawab stereotip masyarakat bahwa Madura ini tertinggal daripada yang lain. Iya. Sebenarnya tidak juga. Tidak juga. Kita siap maju dan berkembang. Saya Dan kok jadi berkembang. optimistis ini. Madura akan berkembang luar biasa. Yang mudah saja kan fun bike gitu. Betul, betul, Wah, betul. tapi nanti kita ini harus ada mobil yang Iya betul. Luar biasa Pak Rektor. Iya. Semoga apa yang menjadi rencana ke depan bisa segera terrealisasi dan yang paling utama adalah bagaimana UIN Madura ini tidak hanya sekadar statusnya yang berubah tetapi betul-betul kontribusinya juga semakin nyata terhadap Madura dan pengembangan Madura ke depan. Mungkin terakhir harapan yang ingin disampaikan Pak Rektor, terus kemudian apa yang kemudian bisa dikolaborasikan antara UIN Madura dengan masyarakat sehingga kemudian ini menjadi kekuatan besar untuk peningkatan kesejahteraan dan Madura yang lebih baik ke depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan saya yakin ketika kita berbicara hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat pasti kami akan didukung oleh pemerintah daerah, akan didukung oleh provinsi, dan akan didukung ketika oleh pemerintah pusat untuk melahirkan program studi yang diharapkan oleh masyarakat untuk bisa berkolaborasi secara kuat. Oleh karena itu, kepada seluruh komponen yang ada di sekitar UIN Madura ini, kami sangat berterima kasih doa dan dukungannya. Kami juga sangat menunggu untuk bisa mendapatkan saran-saran serta masukan-masukan agar ke depan UIN Madura ini benar-benar punya sebuah concern terhadap kehidupan masyarakat yang lebih luas. Saya pikir itu. Siap, terima kasih Pak Rektor. Selamat sekali lagi kami menyampaikan perubahan status ini menjadi perubahan yang luar biasa. Sekali lagi harapan kami bukan hanya sekedar statusnya yang berubah, tetapi kontribusinya terhadap masyarakat Madura juga semakin nyata dan semakin luas. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Tretan Klik Madura. Semoga kehadiran Universitas Islam Negeri Madura ini betul-betul menjadi awal mula perubahan besar terhadap Madura, utamanya pada tingkat sektor yang paling bawah, yaitu kesejahteraan masyarakat. Karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Ada tagline menarik loh. Gimana? Jadi UIN Madura Jaya. UIN Madura Jaya. Madura Berdaya. Madura Berdaya. Indonesia Sejahtera. Ini tagline-nya ya. UIN Madura Jaya. Madura Berdaya. Dan Indonesia sejahtera. Ketika Indonesia sejahtera, artinya masyarakat Madura juga sejahtera. Siap, terima kasih. Lillahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.